Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah salat tarawih yang berbahagia. Bulan Ramadan sebagaimana yang dimaklumi adalah bulan ibadah. Namun di antara sekian banyak ibadah, maka perlu seorang muslim memperhatikan ibadah-ibadah tersebut. Kadang sebagian ibadah tidak bisa kita kerjakan semuanya. Kadang juga sebagian dikerjakan kemudian ditinggalkan. Ya, sebagian juga ibadah tersebut kadang-kadang sebagian di antara kita tidak terlalu peduli dengannya. Ya, Ramadan dengan kekhususannya maka juga diiringi dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan kekhususan tersebut. Maka itulah yang paling afdal untuk kita perhatikan dan jangan tinggalkan. Di antara amalan-amalan tersebut yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tentu yang pertama adalah puasa. Dan ini adalah kewajiban. Tidak perlu dibahas karena tidak mungkin kita tinggalkan. Tapi yang banyak hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi adalah pada ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah sunnah. Maka yang kedua ibadah yang perlu kita perhatikan setelah puasa di siang hari adalah qiyamul lail, salat malam. Karena kekhususan bulan Ramadan malamnya dengan ibadah malam, makanya disyariatkan salat tarawih secara berjamaah. Karena itu jangan ditinggalkan kecuali sangat mendesak. Karena ini kekhususan Ramadan. Bulan Syawal, Zulqa'dah atau bulan Muharram atau bulan yang lainnya tidak bisa kita tarawih berjamaah. Walaupun mau, walaupun berkumpul orang, juga tidak disyariatkan. Ya, makanya itu diperhatikan betul. Jangan sampai kita luput dari tarawih. Karena ini adalah kekhususan bulan Ramadan. Walaupun boleh kalau luput ya kita sholat sendiri di rumah atau minimal sholat witir. Sholat witir. Jangan ditinggalkan karena ini kekhususan bulan Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka disunnahkan untuk menyelesaikan membaca Al-Quran itu minimal 1 kali khatam selama bulan Ramadan. Supaya nanti santri diperiksa siapa yang tidak bisa selesai minimal
lisan. Menjaga lisan tentu menjaga lisan terutama dari berbohong, menjaga puasa. Jadi minimal diselesaikan 1 kali khatam. Paling cepatnya 3 hari khatam 1 kali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk khatam kurang dari 3 hari. Walaupun ada sebagian sahabat salam khatam setiap malam, bahkan kadang ada lebih, tapi itu ijtihad dari mereka. Jadi afdalnya paling banyak 1 kali khatam selama 3 hari. Berarti bisa khatam berapa kali? Ya 10 kali. Walaupun ya boleh lebih daripada itu, tapi kalau melihat petunjuk dari Nabi, itu maksimal khatamnya 3 kali, 3 hari sekali. Karena membaca cepat sekali juga akan mengurangi tadabbur dari Al-Quran. Baca cepat sambil tadabbur. Kalau bacanya setiap selesai sholat 5 juz, biasanya ya asal baca saja. Nah itu terkait dengan ibadah yang khusus terkait dengan bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memberi makan. It'amut ta'am, memberi makan. Man fattara sha'iman falahu ajru min ghairi an yunqasa min ujurihi syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia dapat pahala puasa tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Artinya double pahala. Dia dapat pahalanya orang yang dia beri makan, dan dia juga dapat pahala dari puasanya sendiri. Jadi kalau memberi makan 100 orang, seperti kita puasa 100 orang. Kalau 1000, karena itu sahabat dahulu kalau bulan puasa, kalau mau makan, tidak mau makan sendiri, tidak mau makan sendiri. Dia panggil orang, khususnya orang-orang miskin, supaya dapat pahala. Dan itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ya pahala juga, tapi tidak sama di bulan Ramadan. Dan itu lebih afdal daripada sedekah yang lain. Sedekah yang lain. Mereka lebih mendahulukan memberi makan daripada membebaskan budak, daripada sedekah-sedekah yang lain. Ya walaupun itu juga yang kebaikan, karena kekhususannya bulan Ramadan memberi makan. Dan memberi makan, kata para ulama, tidak terbatas hanya pembuka saja. Sebagian kita memahami memberi makan itu hanya pembuka saja. Kalau tidak pembuka tidak mau. Padahal ya lebih luas daripada itu. Walaupun itu yang paling utama. Semua makanan yang diberi selama bulan Ramadan untuk dimakan oleh orang yang puasa, kita berharap kepada Allah itu semua bagian dari memberi makan orang yang puasa. Jadi saya sekarang sudah berbuka, nanti kan makan lagi. Tapi besok kan puasa lagi selama bulan Ramadan. Sahur lagi. Karena orang kalau untuk apa ini berbuka. Oh nanti tidak mau.
Berarti fadlullahil wasi'. Keutamaan Allah itu luas. Beri makan selama bulan Ramadan. Ya, memberi makan ketika berbuka atau ketika setelah selesai tarawih, ketika selesai witir atau ketika sahur atau kapanpun dia mau makan, tentunya di waktu malam. Karena kalau siang ya orang puasa. Nah, itu kekhususan bulan Ramadan. Hanya bersedekah di bulan Ramadan, kata para ulama, lebih diperhatikan daripada zakat. Jadi bulan Ramadan bukan bulan untuk mengeluarkan zakat, kecuali orang yang tiba waktunya mengeluarkan zakat. Artinya mungkin dagang yang mulai Ramadan tahun lalu dia hitung, dia keluarkan zakatnya bulan Ramadan tahun ini. Tapi kadang kan sebagai orang zakatnya 3 bulan yang lalu dia tunda, tidak mau keluarkan, kapan? Nunggu Ramadan. Itu tidak betul. Ramadan bukan bulan zakat. Zakat dikeluarkan kapan? Sampai nisabnya dan sampai waktunya. Kecuali orang yang belum sampai waktunya, dia mengeluarkan di bulan Ramadan. Hanya nanti di bulan Dzulqa'dah sebenarnya baru keluar zakatnya, tapi karena Ramadan dia mau keluarkan lebih cepat. Tapi bukan ditunda, karena menunggu momen Ramadan. Ramadan bulan sedekah, bukan bulan zakat. Supaya orang sibuk dengan sedekah, bukan sibuk dengan zakat. Kalau dia sibuk zakat, dia hitung zakatnya, sudah banyak ini pengeluaran. Harusnya dia sibuk bersedekah. Karena itu orang-orang Arab bulan 2 bulan, kadang 3 bulan sebelum Ramadan dia sudah siapkan sekian puluh ribu real. Itu apa? Sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita biasa terbalik, cari sedekahnya di bulan Ramadan, bukan bersedekah. Ya walaupun bukan hal yang terlarang, tapi harusnya seorang muslim berlomba memperbanyak amal, dan kekhususannya adalah bersedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwaduhum fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Itu amalan yang harus kita perhatikan karena terkait dengan bulan Ramadan. Walaupun semua kebaikan itu dilipat gandakan, tapi ada ibadah-ibadah yang memang terkait langsung dengan bulannya, maka itu lebih afdal dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Lebih afdal dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Jadi kalau bertabrakan atau lagi malas beramal yang lain, itu saja yang diperhatikan, yang terkait dengan momennya, Jadi kalau misalnya sedikit lagi, amalan Ramadan adalah umrah, tapi itu bagi yang punya keluasan rezeki oleh Allah. Sekarang kalau kita umrah, setelah selesai umrah, apa amalan yang paling afdal? Bisa bersedekah, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat sunnah, bisa yang lain. Tapi apa yang paling afdal? Yang paling afdal adalah tawaf. Karena
karena momennya di Masjidil Haram. Bersedekah biar sedekah, baca Al-Quran bisa di hotel, ya, berdoa bisa di mana saja, tapi tawaf tidak bisa di hotel. Tawaf tidak bisa di Indonesia. Maka itulah yang paling afdal. Kalau ingin fokus pada satu atau beberapa amalan. Karena momennya, tempatnya. Jadi kalau tawaf sambil membaca Quran, tawaf sambil berzikir, tawaf sambil berdoa, ya sekaligus sudah terlaksana semua. Jangan hanya tawaf ketika datang dan nanti tawaf ketika mau pulang. Nanti pulang tinggal mutawaf di gunung bawah karaya. Ya. Karena itu momennya, ya. Momennya. Jadi ini diperhatikan. Jadi selama bulan Ramadan kita fokus tarawih karena momennya, membaca Al-Quran karena momennya. Ya. Ta'lim kan boleh di luar Ramadan. Jangan keliling ta'lim sampai Al-Qurannya ketinggalan. Bukan tidak boleh, tapi bukan momennya. Momennya Ramadan, bulan Al-Quran. Banyak bersedekah, keluar bersedekah. Apalagi memberi makan untuk orang puasa. Walaupun boleh sedekah yang lain, tapi itu momennya, karena dia lagi puasa. Nah, ya saya kira itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan dalam beramal. Nah, kadang-kadang kita selalu diperhadapkan pada pilihan. Ya, pada pilihan, dan ini bukan berlaku pada urusan agama saja. Urusan dunia juga kita begitu. Kalau momennya mau menikah, ya urus pernikahan. Jangan cari pekerjaan lain. Kalau momennya belajar, ya belajar. Jangan pikir libur. Kalau libur, jangan pikir belajar, libur. Nah, ini kesalahan besar pada kehidupan kita. Kalau kita punya keluarga, ya pikir keluarga. Jangan pikirkan keluarga orang lain. Bukan berarti tidak boleh. Ya, karena biasa kehidupan kita begitu. Kita selalu perhatikan orang, perhatikan politik, perhatikan ini. Tapi urusan kita tidak perhatikan. Padahal itu nanti yang paling banyak tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kullu kama tasma'un barakallahu fikum. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ya taqabbala minna shalihal a'mal wa ya taqabbala minna jami'an siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa sa'ir a'malina innahu jawadun karim. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi